untuk warga kelas menengah yang sedang berusaha naik kelas, apakah kalian sadar bahwa selama ini mungkin kita telah terperangkap dalam jebakan-jebakan yang dihindari oleh orang-orang kaya? Jebakan-jebakan ini terkait dengan cara kita mengelola uang, menuju kebebasan finansial atau hidup yang lebih sejahtera. Saat ini, masyarakat kita terbagi menjadi dua kelompok utama, kelompok menengah yang berusaha menjadi kaya dan mencari kecukupan finansial, serta kelompok kaya yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekayaan mereka. Kedua kelompok ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan finansial mereka. Di sini, perangkap atau jebakan tersebut muncul. Biasanya, orang-orang kaya sudah memahami cara untuk menghindari jebakan-jebakan ini, sementara orang kelas menengah seringkali tidak menyadarinya. Dalam video ini, kita akan membahas 8 jebakan umum yang sering dialami oleh kelas menengah, tetapi cenderung dihindari oleh orang-orang kaya. Sebelum kita rinci jebakan-jebakan tersebut, saya ingin mengingatkan bahwa ini semua berkaitan dengan mindset, kebiasaan, dan keputusan kita dalam mengelola uang. Mari kita bahas 8 jebakan finansial yang membuat orang kelas menengah sulit mencapai kekayaan. Yang pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Seringkali, ketika kita mendapatkan kenaikan gaji atau menerima bonus dari pekerjaan, itu bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan gaya hidup. Misalnya, membeli barang-barang baru seperti pakaian atau gadget terbaru. Awalnya, hal ini mungkin terasa menyenangkan dan memuaskan. Tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa perencanaan yang baik, ini dapat menjadi jebakan finansial. Orang-orang kaya cenderung hidup sesuai dengan kemampuan mereka, dan memiliki disiplin untuk tidak melampaui batas pengeluaran mereka. Mereka lebih fokus pada membangun kekayaan bersih mereka dengan berinvestasi dan menabung dari pendapatan mereka. Sebaliknya, bagi banyak dari kita di kelas menengah, kebiasaan meningkatkan gaya hidup setiap kali ada tambahan penghasilan dapat mengarah pada siklus di mana pengeluaran kita melebihi pendapatan, membuatnya sulit untuk menabung atau berinvestasi. Kuncinya di sini adalah disiplin dalam pengelolaan uang. Ketika kita mendapatkan tambahan penghasilan, penting untuk memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana kita akan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti menabung untuk dana darurat atau investasi yang menghasilkan. Yang kedua adalah tidak pandai mengelola utang. Utang bisa menjadi alat yang kuat untuk memperkaya diri jika dikelola dengan bijak. Misalnya, menggunakan utang untuk investasi dalam bisnis yang menjanjikan atau properti dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan di masa depan. Namun, di sisi lain, utang yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban finansial yang besar. Orang-orang kaya memiliki pemahaman yang baik tentang jenis utang yang baik dan buruk. Mereka dapat membedakan antara utang produktif yang dapat meningkatkan kekayaan mereka, seperti investasi bisnis atau properti yang menghasilkan pendapatan, dengan utang konsumtif yang hanya menambah beban keuangan tanpa memberikan nilai tambah. Di kelas menengah, seringkali kurangnya pemahaman tentang manajemen utang menyebabkan orang cenderung menggunakan utang untuk keperluan konsumtif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Utang seperti kartu kredit dengan bunga tinggi atau pinjaman online dapat dengan cepat mengakumulasi bunga yang membuat utang semakin sulit untuk dibayar. Untuk menghindari jebakan ini, penting untuk mengembangkan literasi finansial yang kuat. Ini meliputi pemahaman yang baik tentang jenis utang, bagaimana cara mengelolanya dengan efisien, dan bagaimana utang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Yang ketiga, pemikiran jangka pendek. Di zaman yang serba cepat dan informasi mudah diakses seperti sekarang, banyak orang tergoda untuk mengikuti tren investasi yang sedang populer tanpa memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Contohnya adalah investasi dalam kripto, saham individual, atau aset digital seperti NFT. Seringkali, orang berinvestasi hanya karena melihat potensi keuntungan cepat tanpa benar-benar memahami seluk-beluk instrumen investasi tersebut. Meskipun tidak ada yang salah dengan memanfaatkan peluang investasi yang ada, penting untuk diingat bahwa setiap investasi haruslah sesuai dengan strategi keuangan jangka panjang kita. Orang-orang kaya cenderung mempertimbangkan risiko secara menyeluruh sebelum melakukan investasi. Mereka biasanya memiliki strategi investasi yang terencana, yang mencakup pemahaman mendalam tentang instrumen investasi dan potensi risiko yang terlibat. Bagi kelas menengah yang mungkin kurang berpengalaman dalam hal ini, penting untuk melakukan due diligence atau uji tuntas sebelum berinvestasi. Hal ini mencakup memahami risiko-risiko potensial, mempertimbangkan apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang, dan apakah kita memiliki toleransi risiko yang cukup untuk menghadapi fluktuasi pasar. Yang keempat adalah tidak berinvestasi pada diri sendiri. Di era di mana perubahan teknologi dan sosial terjadi dengan cepat,
investasi pada diri sendiri bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. Orang-orang kaya seringkali menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Mereka menghadapi perubahan sebagai peluang untuk berkembang dan meningkatkan nilai diri mereka dalam pasar kerja. Investasi pada diri sendiri bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan formal hingga belajar mandiri melalui buku, seminar, atau kursus online. Selain itu, membangun jaringan atau networking dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama juga merupakan bagian dari investasi pada diri sendiri, karena dapat membuka pintu bagi kesempatan kerja atau kemitraan bisnis yang menguntungkan. Bagi kelas menengah, seringkali terbatasnya waktu atau sumber daya dapat menjadi hambatan untuk investasi pada diri sendiri. Namun, memanfaatkan peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang signifikan. Ini bisa meningkatkan peluang karir dan membuka pintu untuk penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Dengan demikian, investasi pada diri sendiri tidak hanya tentang peningkatan keterampilan atau pengetahuan, tetapi juga tentang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan dan peluang baru yang mungkin muncul di masa depan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengikuti tren global dan meningkatkan nilai diri kita dalam pasar kerja yang kompetitif. Yang kelima adalah tidak berani mengambil risiko. Salah satu karakteristik yang membedakan orang-orang kaya yang sukses adalah kemampuan mereka untuk mengambil risiko yang terukur. Ini tidak berarti mereka sembarangan mengambil risiko besar tanpa pertimbangan. Sebaliknya, mereka melakukan analisis yang cermat untuk memahami potensi keuntungan dan risiko sebelum membuat keputusan investasi atau bisnis. Orang-orang kaya seringkali telah membangun portofolio investasi yang beragam dan mengelola risiko mereka dengan cara yang terukur. Mereka memahami bahwa mengambil risiko adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, mereka mungkin menginvestasikan sebagian dari kekayaan mereka dalam aset berisiko tinggi yang memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Di sisi lain, kelas menengah seringkali cenderung memilih untuk berpegang pada cara-cara yang lebih konservatif dan aman. Mereka mungkin takut untuk mengambil risiko karena khawatir kehilangan uang atau tidak nyaman dengan ketidakpastian yang terkait dengan risiko tersebut. Namun, ini juga bisa menghambat potensi pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Penting untuk memahami bahwa mengambil risiko yang terukur adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial dalam jangka panjang. Ini melibatkan melakukan riset yang menyeluruh, mempertimbangkan semua faktor yang relevan, dan memiliki rencana cadangan jika skenario terburuk terjadi. Dengan demikian, kita dapat mengambil risiko dengan lebih percaya diri dan mengoptimalkan potensi penghasilan kita. Yang keenam, menyepelekan literasi finansial. Literasi finansial adalah pemahaman tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak, termasuk cara mengelola pengeluaran, mengatur investasi, dan memahami dasar-dasar perencanaan keuangan. Orang-orang kaya umumnya memiliki literasi finansial yang kuat karena mereka memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Di sisi lain, kelas menengah seringkali kurang memiliki literasi finansial yang memadai. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan atau pelatihan formal dalam manajemen keuangan, atau hanya kurangnya minat untuk belajar tentang topik tersebut. Akibatnya, mereka mungkin mengelola keuangan mereka berdasarkan perasaan atau kebiasaan tanpa mempertimbangkan strategi yang lebih baik. Investasi dalam literasi finansial adalah kunci untuk menghindari jebakan finansial dan meningkatkan keberhasilan keuangan jangka panjang. Ini meliputi belajar tentang bagaimana membuat anggaran, mengelola utang dengan bijaksana, memilih investasi yang tepat, dan mengoptimalkan pajak. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang literasi finansial, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengelola keuangan kita dengan lebih efisien. Dengan demikian, mengakui pentingnya literasi finansial dan berani mengambil risiko yang terukur adalah langkah-langkah penting untuk mencapai keberhasilan finansial jangka panjang seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang sukses. Yang ketujuh, hanya fokus pada gaji. Gaji adalah sumber pendapatan utama bagi banyak orang dan penting untuk kehidupan sehari-hari. Namun, fokus hanya pada gaji saja dapat menjadi kendala dalam mencapai kekayaan jangka panjang. Orang-orang kaya memahami bahwa ada lebih dari sekadar gaji yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen keuangan mereka. Selain dari gaji, orang-orang kaya juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti tabungan, investasi, dan strategi untuk meningkatkan kekayaan mereka. Mereka mungkin mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk investasi jangka panjang, seperti saham, obligasi, atau properti,
yang dapat menghasilkan pendapatan pasif atau pengembalian yang lebih tinggi daripada hanya mengandalkan gaji. Bagi kelas menengah, seringkali terjebak dalam rutinitas mengandalkan gaji bulanan sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Mereka mungkin tidak melihat ke sisi lain untuk meningkatkan penghasilan mereka, atau memanfaatkan pendapatan tambahan untuk investasi yang menguntungkan. Akibatnya, potensi untuk membangun kekayaan jangka panjang mungkin terbatas. Penting untuk mengubah paradigma dari hanya fokus pada gaji menuju strategi keuangan yang lebih holistik. Ini termasuk mempertimbangkan cara-cara untuk mengoptimalkan pendapatan, seperti mencari kesempatan sampingan, memulai bisnis kecil, atau melakukan investasi yang cerdas. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan potensi penghasilan kita dan membangun kekayaan jangka panjang dengan lebih efektif. Yang kedelapan, pola pikir tetap atau fixed mindset. Pola pikir tetap atau fixed mindset adalah keyakinan bahwa keadaan atau nasib seseorang tidak dapat diubah, dan ini dapat mempengaruhi keputusan keuangan seseorang. Orang dengan pola pikir tetap mungkin percaya bahwa kondisi finansial mereka ditentukan oleh faktor luar seperti takdir atau keadaan ekonomi yang sulit, dan mereka tidak mencari cara untuk mengubah situasi mereka. Orang-orang kaya yang sukses, di sisi lain, sering memiliki pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, dan mereka tidak takut untuk mencoba hal baru atau mengambil risiko yang terukur untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Mereka mungkin mencari solusi kreatif atau mencari peluang dalam situasi yang sulit untuk mencapai kesuksesan finansial. Bagi kelas menengah, memiliki pola pikir tetap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Jika seseorang percaya bahwa mereka tidak dapat mengubah keadaan mereka mungkin tidak akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka atau mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Akibatnya, mereka mungkin terjebak dalam siklus keuangan yang sulit untuk ditinggalkan. Penting untuk mengadopsi pola pikir yang berkembang yang mengutamakan pertumbuhan pribadi dan peningkatan keuangan. Ini melibatkan kemauan untuk belajar dari pengalaman, mencari solusi baru, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan memperluas pandangan kita tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada, kita dapat membuka pintu untuk mencapai kekayaan dan stabilitas finansial yang lebih besar. Teman-teman, intinya, kesadaran kita terhadap jebakan-jebakan ini, serta kemampuan untuk mengambil keputusan finansial yang terukur dan efisien, sangat menentukan dalam perjalanan kita menuju kekayaan. Meskipun tidak ada jaminan langsung untuk menjadi kaya, memahami dan menghindari jebakan-jebakan ini dapat membawa kita lebih dekat menuju impian finansial kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.